Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Di sini saya akan sedikit membahas dan mempresentasikan tentang reliability atau kehandalan. Ya, jadi presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Restia Munigar, dengan nomor induk mahasiswa 200101035. Saya dari kelas TE2C. Saya membuat presentasi ini atas tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan atau maintenance pada semester 4. Kita akan membahas apa sih? Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ada definition, pengertian apa itu reliability. Yang kedua ada karakteristik, apa saja sih karakteristik yang ada pada reliability. Kemudian yang ketiga ada type atau jenis-jenis. Keempat ada factoring affecting atau faktor yang mempengaruhi. Yang kelima ada rumus yang digunakan untuk menghitung. Dan yang keenam ada important atau apa pentingnya. Kita masuk ke definition. Menurut Erbel, reliabilitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling signifikan, misalkan dari satu nilai uji dengan cara yang konsisten. Kemudian menurut Surya Brata, reliabilitas merupakan sebuah alat ukur untuk menunjuk sejauh mana perbedaan skor perolehan yang mana mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya. Jadi dari beberapa pengertian dari reliability dapat ditarik kesimpulan bahwa reliability adalah suatu keajegan atau suatu nilai konstan, suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukurnya. Tes ini dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut itu dapat menghasilkan hasil yang sama, seperti tadi ajek atau konsisten, yang mana hasil pengukurannya itu harus sama atau relatif jika pengukuran yang diberikan pada subjek yang sama, meskipun oleh orang-orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda. Kemudian kita masuk ke karakteristik. Karakteristik, apa saja sih karakteristik dari reliabilitas? Yang pertama, milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Maksudnya itu, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang akurat. Nah, apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka dapat juga menghasilkan skor yang cukup konsisten. Hasilnya itu akan konsisten atau sama. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable atau reliability jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda, tetapi menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Nah, yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap orang. Kemudian ada jenis-jenis. Menurut Walliser menyebutkan bahwa ada dua cara umum untuk mengukur reliabilitas, atau ada tiga. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas, yang mana menyangkut usaha untuk memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau unit yang diukur setiap saat ada pengukurnya. Jadi reliabilitas itu menyangkut menggunakan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur setiap saat. Kemudian ada reliabilitas terwakili, mengacu kepada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan di kelompok yang berbeda. Yang ketiga ada reliabilitas seimbang, di mana reliabilitas ini tuh menyangkut usaha untuk memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda. Nah, definisi konseptual yang dipakai itu sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan pengamatnya. Jadi, menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum itu teknik belah tengah. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai dari reliability atau faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya dari reliabilitas. Yang pertama ada jumlah butir soal atau yang dites, homogenitas atau jenis-jenisnya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes,
keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta, tes heterogenitas kelompok, motivasi, dan variabilitas. Nah, kemudian rumus apa sih yang dapat digunakan ketika kita akan mencari nilai reliabilitas? Jadi sebenarnya beberapa rumus itu terdapat pada rumus-rumus itu sendiri seperti Spearman-Brown, Flanagan, Rulon, Richardson, dan Cronbach alpha. Salah satunya itu ada Rulon. Nah, ini merupakan rumus Rulon di mana RI sama dengan 1 min VD per VT, di mana RI sendiri itu merupakan nilai reliabilitas instrumen, VT merupakan nilai total atau variasi skor total, VD-nya itu merupakan variansi. Kemudian, apa sih pentingnya dari reliabilitas? Nah, dalam penelitian yang kuantitatif, kualitas pengumpulan data itu sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian itu harus berkualitas, kualitasnya itu harus baik dan dapat dibenarkan, begitu telah membuktikan kualitas atau reliabilitasnya. Nah, tesnya itu tentu harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang digunakan. Misalkan sejauh mana reliabilitas adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang perlu. Nah, ada 3 metode implementasi untuk menguji reliabilitas. Yang pertama ada tes tunggal, yang kedua tes ulang, dan ketiga ada tes setara atau tim. Ini ada satu sedikit kata-kata untuk kita menambah semangat. Jika kamu tidak bekerja keras, maka kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita harus tetap bekerja keras. Apapun yang akan kita dapatkan nantinya, kita harus selalu berproses dan berprogres. Itu merupakan salah satu kata dari J-Hope, yaitu member TS. Sekian pemaparan dari saya. Apabila saya ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.